Banyak orang kan yang bilang gini kan, "Oh, mau nih mulai usaha nih," tapi dalam hatinya udah bilang gini, "Tapi kalau rugi gimana ya?" Satu tipsnya adalah kita punya kemauan dulu, punya kemauan untuk mau punya penghasilan. Kalau kita merasa kita sudah cukup dengan kondisi kita sekarang, ya kita pasti nggak akan bergerak kalau menurut saya. Tetapkan tujuan, kita mau kemana nih arahnya? Oh, saya mau cari sumber penghasilan tambahan. Nah, itu dulu pasti syarat. Iya, tujuan harus ditetapkan. Ada kemauan, setelah ada kemauan, ada tujuannya. Yes. Kalau biasanya sudah ada kemauan tapi nggak ada tujuan, nggak jadi juga. Jadi Iya. ada goals-nya mungkin. Iya, goals-nya harus ditetapkan dulu. Mau gimana nih? Saya pengen punya penghasilan tambahan di luar uang jajan atau uang belanja dari suami. Nah, itu dulu. Terus yang kedua, siapkan mental yang kuat. Mental, dan kalau ibu-ibu yang berusia lebih muda nih, misalnya mohon maaf lebih muda dari saya, itu mulai lebih cepat lebih bagus, karena untuk mulai usaha itu memang dibutuhkan fisik dan mental. Kita benar-benar akan dibantai habis-habisan di mental kita. Kadang ada pengusaha sukses yang bilang bisnis harus dimulai dari muda, karena memang akan banyak yang membutuhkan pikiran. Kalau kita mulai di usia sudah mulai lanjut, takutnya fisik dan mental kita nggak kuat, berpengaruh sama kesehatan. Banyak orang kan yang bilang gini kan, "Oh, mau nih mulai usaha nih," tapi dalam hatinya udah bilang gini, "Tapi kalau rugi gimana ya?" Gitu ya kan. Iya, nggak jadi. Nanti kalau punya dana segini-gininya terus dibuat modal, terus mohon maaf usahanya tidak jalan, habis dong uang saya. Ketakutan yang seperti itu. Oh, itu paling penting tuh. Support dari lingkungan terdekat, itu suami, anak, itu paling penting. Mohon maaf nih jika merasa ada yang tidak mendapatkan support gitu ya kan. Jangan berhenti gitu kan. Masih bisa dijalanin kok, tapi memang tidak secepat orang-orang yang support sistemnya lengkap gitu kan. Intinya kita nggak mungkin minta orang itu untuk support kita kalau kitanya sendiri mentalnya belum kuat ya. Ini sebenarnya bukan tips dari saya, mungkin mengutip tips-tips dari ahli keuangan juga. Sebisa mungkin itu dipisahkan antara keuangan rumah tangga sehari-hari dengan keuangan kita jualan gitu. Saya sampai saat ini pun saya tidak pernah pakai barang toko dengan gratis satu piece pun. Jadi tetap bayar. Iya, jadi seperti kita belanja bulanan ke, misalnya dulu kita belum jualan, kita belanja ke tempat lain, kita habis 1 bulan 500.000 atau 1 juta. Itu saya lakukan sampai sekarang. Saya masih beli barang di toko saya dengan harga yang sama seperti customer saya beli. Jadi saya tetap beli. Saya butuh beras, saya beli ke toko saya dengan harga segitu. Dan saya tidak pernah ngutang juga ke toko saya, karena itu juga yang akan bikin usaha kita lama-lama juga hancur, terkikis. Jadi jangan pernah pikir, oh kita pakai aja nih, kita punya toko nih, kita ambil beras aja nih, bayarnya ngutang. Nanti lama-lama berat ngelihat angkanya terus nggak mau bayar, ya nanti itu pengaruh dan jadi kebiasaan. Iya. Jadi kebiasaan. Tidak disiplin ya. Iya, tidak disiplin dari hal yang kecil sedikit pun. Tipsnya sebenarnya sih kita harus disiplin waktu. Dan asal kita tahu nih ya, zaman sekarang nih tanpa kita sadarin, sebenarnya juga banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang sedikit kurang berguna. Misalnya kita bilang kita nggak punya waktu, tapi kita bisa loh setengah jam, 1 jam cuma hanya untuk scroll TikTok tanpa kita sadarin gitu kan. Sebenarnya kalau seperti kegiatan yang tadi saya bilang itu, kita ganti nih sama-sama main handphone. Tapi beda, misal kita handphone itu yang seperti orang bilang main handphone tidak menghasilkan uang. Nah kalau kita beda, kita pegang handphone kita menghasilkan uang. Kita ganti nih, kita share status jualan produk kita, anggap aja itu status kita tuh sebagai media iklan, media promosi, seperti itu. Nah itu kegiatan seperti itu saya bisa lakukan nih waktu saya tunggu anak saya sekolah.
saya lakukan. Atau mungkin pas waktu saya berangkat ke kantor tidak menggunakan kendaraan pribadi, saya naik kereta. Nah, di kereta saya update status, saya pasang status jualan saya. Seperti itu. Yang seperti tadi saya bilang harus mau punya penghasilan. Jadi goalsnya dari kita dulu, baru nanti ada jalan. Seperti kita misalnya kita mau ke tujuan suatu tempat nih, kan kita harus tahu dulu kita mau ke tempat A atau B. Nah, kalau sudah tahu mau kemana, baru kita cari jalannya lewat mana, seperti itu. Tapi kalau kita lagi tidak mau kemana-mana nih, mau di rumah saja, ya udah, nggak ada jalan kemana-mana.